Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil intervensi kami yang berjudul Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa Usia 22 tahun. Kami yang beranggotakan, yang pertama, Fani Braningsih, Feni Anggresi Anjariani, Rina Yuni Vinatasari, dan Afi Amelia Putri. Persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya, tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus. Sedangkan perilaku konsumtif itu sebagai perilaku membeli atau memakai yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional melainkan adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi. Perilaku konsumtif menurut Kotler dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu yang pertama, budaya yang meliputi peran budaya, subbudaya, kelas sosial pemberian. Yang kedua, sosial meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Ketiga, usia yang meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep hidup. Terakhir, keempat, psikologi meliputi motivasi, persepsi, konsep diri, kepribadian, dan pengalaman belajar. Pada kasus perilaku konsumtif pada mahasiswa usia 22 tahun. Subjek bernama BJH merupakan seorang perempuan dan berusia 22 tahun. Asesmen perilaku. Kelompok kami menggunakan wawancara dan observasi pada keluarga dan teman subjek. Subjek merupakan seorang mahasiswa perantauan yang berada di lingkungan teman-teman yang memiliki latar belakang yang rata-rata berkecukupan. Perilaku boros sebelumnya belum terjadi ketika berkuliah. Setelah menjalani perkuliahan selama 2 semester, pemborosan mulai terasa terjadi pada keuangan pribadinya. Setiap waktu, apa yang dilihat oleh subjek pasti akan dibelinya, baik secara offline seperti mall dan online shop. Kebanyakan barang yang dibeli seperti baju, tas, sepatu, dan lain-lain. Pada awal-awal cukup berpengaruh besar dalam aktivitas kesehariannya, dalam berkuliah, di mana keuangan yang tidak terkontrol pengeluarannya. Hal tersebut disebabkan oleh adaptasi terhadap lingkungan yang masih belum baik. Hasil wawancara dan observasi. Pertama, menurut pihak keluarga. Mereka mengatakan dalam keseharian kuliah, subjek tidak masuk kuliah dikarenakan subjek tidak diberi uang. Padahal orang tua subjek sudah memberi uang bulanan. Akan tetapi subjek selalu meminta terus-menerus dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan kuliah. Kedua, menurut teman. Subjek anak yang sangat boros. Dan seringkali subjek membeli barang-barang yang mahal dan tidak diperlukan. Di saat jam perkuliahan, subjek seringkali tidak mengikuti kuliah. Akan tetapi, subjek memilih untuk nongkrong di kafe yang letaknya tidak jauh dari kampus. Subjek memiliki sedikit teman di kampus, dikarenakan subjek sangat boros dan seringkali membolos. Perilaku bermasalah pada subjek. Yang pertama, subjek sering membolos kuliah.
Kedua, membeli barang yang tidak diperlukan. Ketiga, setiap hari uangnya selalu habis. Keempat, tidak pandai mengontrol pengeluaran keuangan. Kelima, tidak meneliti setiap berbelanja. Keenam, subjek terbiasa boros dalam membeli makanan atau minuman atau pakaian lewat online shop. Ketujuh, ingin tampil mewah di depan umum. Target berlaku pada subjek. Subjek dapat meningkatkan perilaku kontrol diri serta mengurangi perilaku konsumtif. Dan baseline yang kami gunakan adalah intensitas. Selanjutnya, teknik apa sih yang digunakan oleh kelompok kami? Nah, ada 5 teknik yang dapat digunakan untuk mengontrol diri. Teknik tersebut yaitu yang pertama, teknik pemantauan diri, kedua, teknik pengukuhan diri, yang ketiga, teknik kontrol stimulus, keempat, teknik kognitif, dan yang terakhir, teknik relaksasi. Selanjutnya, evaluasi. Minggu pertama, subjek belum terlalu terlihat perubahan yang diinginkan. Namun, selang minggu-minggu berikutnya, subjek mulai bisa mengontrol kebiasaannya dan mengurangi belanja yang tidak diperlukan oleh subjek. Sehingga subjek saat berbelanja tidak sebanyak pada saat dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.